Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatunisa, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Ndermosari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 5 materi zakat. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, silakan Mbak Raisa teman-temannya dipimpin berdoa. Ya, berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasilin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya seraya katakan. Tabat Tabbat yada abi lahabin wa tab. satu saja. Saya selanaran datalan wan tal lalal hatob. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'budun ma a'budu wala antum Akum dinukum waliyan. Saudara surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la bidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga dengan lantunan doa dan ayat suci Al-Quran yang kita baca tadi, kita mendapat manfaat dan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Amin. Jadi ini yang tadi yang tidak masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua. Semangat belajar. Nah, biar lebih semangat kita bernyanyi dulu. Masih ingat lagu rukun Islam yang biasanya buat ujian di masing-masing itu? Rukun Islam. Bisa tak? Nyanyi dulu. 1, 2, 3. Rukun Islam, rukun Islam itu ono lima. Siji syahadat, loro salat, loro zakat, Papat poso limone haji ing tanah suci. amin ya Allah, amin ya Allah. Rukun Islam, rukun Islam iku ana lima. Siji syahadat, loro salat, loro zakat, papat poso limone haji ing tanah suci. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi rukun Islam yang berapa tadi? Rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Coba di antara anak-anak sudah pernah zakat atau belum? Ya, zakat apa? Zakat fitrah. Kapan pelaksanaan zakat fitrah? Sebelum Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Baik, untuk tujuan pembelajarannya pada kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami ketentuan zakat dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan memahami golongan penerima zakat dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa memahami manfaat zakat itu dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang beragama Benar Islam. sekali. Jadi zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat di sini berarti kalian menyisihkan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan tertentu, baik itu fakir, miskin ataupun golongan lain yang berhak menerimanya. Kemudian apa hukumnya zakat? Ada yang tahu? Wajib bagi setiap muslim yang mengurus syarat. Hukum zakat itu wajib, tapi ada syaratnya yaitu setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Menunaikan zakat itu merupakan salah satu bentuk ibadah sosial. Kenapa? Karena manfaat zakat itu tidak hanya dirasakan
berzakat saja, tapi dirasakan oleh orang lain yang menerima zakat yang kalian keluarkan. Yang ketiga yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang selain Islam wajib zakat atau enggak? Ya, karena di sini syarat wajib zakat yang pertama harus orang Islam. Yang kedua balik itu sudah dewasa. Yang ketiga berzakat sehat dari tidak tidak gila, betul sekali. Yang keempat merdeka. Merdeka itu berarti bukan budak atau hamba saya. Yang kelima milik penuh, jadi hartanya itu milik sendiri, bukan miliknya orang lain. Ini secara penuh. Yang keenam mencapai nisab. Nisab itu batas minimal zakat harus dikeluarkan. Zakatnya batas minimal harta, yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir berlalu 1 tahun atau haul, berarti sudah dimiliki selama 1 tahun. Macam-macam zakat. Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama yang biasanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan tadi namanya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Beras atau nasi boleh, berarti zakatnya dalam bentuk beras. Boleh juga dikeluarkan dalam bentuk uang yang sesuai dengan harga beras itu. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal di sini zakat dari harta benda yang kita miliki. Hartanya apa saja? Nanti juga ada. Contohnya ada emas, perak, kemudian harta perdagangan dan hasil pertanian. Di sini ada nisab. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Contohnya di bawah itu ada emas, itu nisabnya berapa itu? 85 gram. Berarti kalau misalnya Raisa punya emas 90 gram wajib zakat atau enggak? Wajib. Kenapa wajib? Sudah melewati nisabnya 90 gram. Kemudian perak itu 595 gram nisabnya. Harta perniagaan itu setara dengan nisab emas, jadi nisab emas tadi 85 gram. Ketika punya harta perdagangan kok nilainya sama dengan emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat malnya. Hasil pertanian itu nisabnya 527 kg beras. Kalau zakat pertanian itu berarti dikeluarkan ketika sudah panen. Kemudian bagaimana penghitungan zakat? Yang pertama, contohnya itu zakat mal. Zakat mal itu kalau emas dihitung 2,5% dari harta yang kita miliki, dan ketika sudah dimiliki selama 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Bagaimana kalau zakat fitrah atau zakat makanan pokok? Misalnya yaitu 1 sok itu sama dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok yang sesuai di daerah masing-masing untuk setiap jiwa. Kemudian golongan penerima zakat. Zakat itu diberikan kepada siapa saja. Di dalam Al-Quran itu sudah ada tuntunannya, yaitu di Quran surat atau ayat 60. Yang pertama golongan penerima zakat itu siapa? Fakir. Fakir itu orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya pekerjaan. Misalnya dari bondo, dari penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua itu orang miskin. Dan tadi perhatikan, yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin itu? Dia punya harta atau pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil zakat. Amil itu orang yang bertugas mengelola zakat. Jadi dari mulai mengumpulkan, kemudian dikelola di situ dan dibagikan kepada orang yang berhak menerima, itu namanya amil atau panitia zakat. Yang keempat namanya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi kepada non-muslim dia masuk Islam itu dia berhak menerima zakat, namanya mu'alaf. Yang kelima rikop. Rikop itu budak. Tapi kalau zaman sekarang kelihatannya budak itu sudah tidak ada lagi.
Semarang sudah merdeka. Yang keenam, dolim, orang yang terlilit hutang atau duwe hutang, akeh banyak hutangnya itu dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh namanya fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa saja itu orang yang berjuang berhak menerima zakat. Yang terakhir namanya ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau bisa juga dikatakan musafir, anak jalan. Ibnu sabil itu bahasa Arab artinya anak jalan. Yang terakhir yaitu manfaat zakat. Apa itu manfaat zakat itu? Yang pertama bisa membersihkan harta kita untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah fungsinya untuk mensucikan badan atau diri kita. Kemudian yang kedua tadi sebagai fungsi ibadah sosial, zakat itu bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan yang diberi zakat tadi. Yang ketiga bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Yang terakhir bisa memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Oke, dari materi tadi ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak. Sudah paham semua? Tenang. Oke, untuk lebih memahami lagi, hari ini kita akan belajar kelompok membuat proyek. Siapa tadi di antara anak-anak yang sudah menjawab? Angkat tangan. Anggi sama Erdinya. Yang tidak mau berhenti bergerak siapa? Yang suka bergerak-gerak? Gantang, Tasya sama Kaisa. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya. Yang suka belajar duduk di sini. Yang suka bergerak-gerak atau kelompoknya tadi di sana. Sama Mas Gantang, gabung yuk. Jangan, sudah belum? Ya, mulai jelaskan tugasnya. Bawa kursinya, bawa kursi satu. Kelompoknya ini, kelompok siswa diperhatikan. Tugasnya yaitu membuat peta konsep tentang ketentuan zakat ya. Di kertas gambar bisa nanti dibuat yang bagus. Kemudian untuk kelompoknya lagi saya perhatikan nanti bermain peran tentang zakat. Jadi dibuat dulu dramanya. Nanti kalian bermain peran atau dipraktekkan tentang zakatnya tadi. Paham ya tugasnya? Oke, butuh berapa lama waktunya? 30 menit cuma ya? 35 menit selesai ya? 35 menit. Oke, puas saja. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Setting. Singkat aja nih TikTok. Telah kutemukan kini dia. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sekarang waktunya presentasi. Boleh persilakan kelompok satu terlebih jauh ya. Kelompoknya Mbak Anggi ke Jepang dipresentasikan hasil peta konsepnya tentang zakat. Silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan.
tentang konsepnya tentang zakat. Saya akan melestarikan tentang zakat. Pengertian dari zakat adalah menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Terus syarat wajib Islam. Zakat. 1. Islam. 2. Baik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Milik penuh. 6. Mencapai nisab. 7. Berlaku 1 tahun. Jenis-jenis zakat yaitu zakat mal seperti emas, perak, dan perniagaan. 2. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Golongan penerima zakat itu fakir, miskin, amil, zakat, muaraf, riat, rikop, hamim, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Terus Manfaat zakat membersihkan harta dan kesucian diri. 2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. 3. Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. 4. Memperkuat rasa solidaris dan kepedulian sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dilanjutkan kalau waktu saya. Bismillah saja, kalau bismillah saja. Ya, dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum Raisa, Natasha. Mari kita duduk bersama setelah waktunya kita membicarakan persiapan berangkat kita tahun ini. Waalaikumsalam. Ya Pak, bulan Ramadan sudah berakhir. Zakat itu apa sih Ayah? Zakat itu salah satu rukun Islam Ayah. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk berbagi sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Betul, Natasha, ada dua jenis zakat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan. Oh, itu ya biasanya kita bawa ke masjid ya Bu. Pintar Natasha. Ya, itu zakat fitrah. Kita biasanya membayarnya dengan beras. Tapi ada juga yang membayar dengan uang senilai beras tersebut. Yang kedua adalah zakat amal atau zakat harta. Ini dihitung dari harta kekayaan yang kita miliki seperti tabungan, emas atau hasil usaha kita. Wah, banyak ya jenisnya. Terus siapa saja yang menerima zakat kita ya? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang paling umum adalah fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu ada juga ahli zakat, yaitu orang yang mengurus zakat mualaf atau kemerdekaan adat, atau orang yang berhutang fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, dan fisabilillah atau musafir yang kehabisan bekal. Subhanallah, ternyata zakat bisa membantu banyak orang ya. Betul sekali Natasha, karena itu kita harus mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan tepat sasaran. Nah, sekarang mari kita berhitung, mari kita hitung zakat kita tahun ini. Untuk zakat fitrah kita perlu mengeluarkan 3 kilo beras per orang. Jadi untuk kita bertiga 9 kilo beras ya Bu. Bentar, betul sekali. Dan untuk zakat mal, ayah sudah menghitung dari penghasil dan tabungan kita. Kita perlu mengeluarkan 2,5% dari total harta yang sudah mencapai
yang membutuhkan. Ayah, ibu, bolehkah aku ikut mengantar zakat kita ke masjid? Tentu saja boleh sayang. Itu akan jadi pengalaman yang baik untukmu. Dia akan memberikan pelajaran belajar lebih banyak tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Alhamdulillah, terima kasih ayah ibu. Aku jadi lebih mengerti tentang zakat sekarang. Sama-sama Natasha. Mari kita tutup diskusi kita malam ini dengan doa. Semoga Allah menerima zakat kita dan menjadikannya berkat bagi yang utama. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sini. Limanya 1 kali. Join banyak join. Oke, yang sudah masuk bisa langsung dikerjakan yuk. Apa? Di sini kalau mau Ada kesulitan? Ada kesulitan. Aku SD lagi. Waktunya untuk 1 Ya, yuk, ada 20 soal di situ. Oi, kau nggak perisai. Kita harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang Siapa ini yang juara 3 Natasha? Anggi. cara yang benar dalam Kurang berapa, Sa? Sudah selesai. aku kenal aku. Oi, salah satu syarat wajib zakat adalah Ganda juara 1. menurut bahasa memiliki arti. Arti keluarga zakat adalah membersihkan. Nenek. Dengan menunaikan zakat kita membantu orang yang membutuhkan. Mantap.
Aku golongannya berapa? Dan tadi double ternyata nggak buku. Jadi ya materi ini masuk. Lulu, kok selesai kok? Pro ya? Iya lah. Sampai 20 soalnya. Sudah selesai. Oh, Ya sudah ya sudah. Kita baca di belakang 10. Sebelum saya Idul Fitri. Yeay! gantap itu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim yang masih kecil. Alah, maknya hidup sebelum malam Idul Fitri selesai semua. Dapat 5. Sudah semua? Ganta sudah selesai? Ya. Anggi Argina. Belum. Sementara yang memimpin masih Ganta, disusul oleh Raisa Sudah. dan Anggi. Udah aku, Pak. Selesai ya? Aduh. Next sudah selesai. Oh, berarti gantah. Ini keren ya. Berarti seru baca cermat gantah. Benar 17 salah. Akhirnya tadi sementara yang memimpin Mas Ganta dengan nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk Ganta. Disusul oleh Raisa dan Anggi. Yang belum nanti dipelajari lagi dia di mana. Soal ini mari kita refleksikan bareng-bareng. Apakah anak-anak sudah memahami semua materi? Rasakan bagaimana perasaannya belajar ini senang atau tidak? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa di rumah semangat belajar ya. Ngaji, sholat, juga membantu kedua orang tuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.